Yuk, sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sep. Waalaikumsalam. Ya, ada apa Pak Yuda? Nah, baik, Pak Sep, di pagi hari yang cerah ini kita Ya, berjumpa lagi. Nah, di sini saya ada masalah, Pak Sep. eh, kira-kira masalah apa ya? Nah, ini masalahnya gini, Pak Sep. Jadi saya itu tadi kan kemarin itu kan di kelas 8 saya mengajar. Nah, Ya, masih banyak siswa yang di luar. Ternyata pelajarannya pelajaran Burita. Nah, Burita ini kebetulan sekali jarang masuk ke kelas, Pak Sep. Coba hmm. saya harus gimana ini, Pak Sep? Nah, kira-kira dari percakapan kita ini nih, apa yang Pak Yuda harapkan, yang harap dicapai? Ya, yang saya harapkan sih kalau misalkan dari percakapan kita ini saya harapkan bisa bisa nanti Bu Rita berubah, kira-kira bisa nggak nih sama sama Pak Asep gitu, eh, biar diajak ngobrol Bu Ritanya, bisa nggak atau gimana gitu cari solusinya nih, saya harus gimana Pak Asep? Ya, ya, ya betul ya. Eh, Begini, menurut Pak Yuda, ya yang baik itu seperti apa? Perilaku yang baik bagi menurut Pak Yuda. Yang baik itu sih sebenarnya dia harusnya masuk ke kelas dan bisa mengkoordinir ke siswa-siswanya yang ada di kelas, karena kan kasihan mereka kalau misalkan di kelas tapi masih berisik gitu, ngeganggu jadinya ke kelas saya, Pak Sep. Oh, begitu ya. Nih, kalau melihat kenyataan seperti itu, ya, menurut Pak Yuda, kalau dalam posisinya nih, di posisi antara angka 1 sampai 10, di posisi manakah posisi Bu Rika ini? Nah, kalau di posisi 1 sampai 10 mungkin di posisi 7 lah dia. Oh, Karena posisi kan 7 ya. kalau misalkan di posisi yang 8 9 itu udah guru yang bagus, mungkin dia di posisi 7, Pak Sep. Posisi 7 kayaknya udah bagus itu. Iya, Terus bagus. kalau Bagus, cuman dia jarang masuk ke kelas gitu. Jadi jarang, masalah materi mah dia udah bisa lah. mm, Soalnya udah hebat gitu. oh gitu Cuman dia ya. itu jarang masuk ke kelas. Jadi kadang suka ngeganggu ke guru yang lain. Kadang misalkan dianya anaknya udah pada siap belajar, dianya gak siap gitu, nggak ada ke sekolah. Nah gitu Pak Sep. Oh Saya iya. jadi bingung juga negur dia ya. Kira-kira nih, harapan Pak Yuda sendiri, berharap kira-kira setelah mendapatkan percakapan ini, berharap di posisi berapa itu kalau dipisahkan di antara Ya satu harapannya sih kedepannya dia bisa tepat waktu gitu, tepat waktu ke sekolah, tepat waktu hmm, pada jam pelajaran, dan bisa mengkoordinir siswa-siswa yang lain biar tidak mengganggu pelajaran yang saya berikan gitu Pak Sep. Nah, untuk mengatasi masalah yang terjadi pada Bu Rizka, pernah Ya, nggak ada upaya yang dilakukan gitu oleh Pak Yuda? nah sebenarnya udah ada upaya yang saya lakukan juga, udah ada. Cuman kan saya hanya bisa menasehati gitu Pak Sep. Saya udah bilang ke Bu Rizka jangan terlambat ke sekolah. Kasihan anak-anak di sekolah menunggu kita untuk belajar. Tapi ya masih tetap aja kayak gitu Pak Sep. Terus di itu juga sama Ibu KS gitu masih tetap aja sama kayak gitu, tetap aja Oh iya. kesiangan gitu Pak Asep. Ya mungkin sama Pak Asep lah nanti dibantu gitu. Oh iya ya. Eh, jadi udah ada upaya ya Ya untuk udah ada upaya. terus tanggapannya bagaimana? Ya tanggapan dia sih bagus, tanggapannya positif Pak Asep. Tanggapannya Hmm, positif ya. Tanggapannya ya bisa lah gitu, bisa. Cuman
masih tetap aja kayak gitu, dia juga sih minta maaf ke saya, "Maaf Pak Hmm. Yuda, saya nggak bisa, pagi-pagi," katanya. Tap- Karena Tapi alasannya balik lagi ya. iya, tapi kembali lagi seperti itu Pak Sep. Nah, Ya sekarang nih begini, ya rencananya nih setelah tadi kan sudah berupaya ya dengan cara ya Pak Sep. seperti tadi, rencananya ke depan apa apa yang akan dilakukan oleh Pak Yuda? Kalau saya sih rencananya untuk ke depan, yang akan saya lakukan, saya akan tetap, berbicara sama dia, tetap berbicara juga sama, kepala sekolah, karena kan mengganggu Pak ya, mengganggu kelas saya pas Hmm. ketika belajar. Mungkin kalau lewat saya kan, saya rekan sejawat dia, kalau misalkan sama kepala sekolah kan atasan dia gitu, ya mungkin bisa berubah lah dia gitu Pak Sep. Oh iya ya. Hmm. Nah, nanti kalau misalkan apa sudah dilaksanakan nih upaya-upaya tadi, apakah ada rencana lain lagi kalau misalkan tidak berhasil? Selain kan tadi dengan kepala sekolah, ada lagi nggak kira-kira nih ada apa alternatif lain lah atau ada ide lain lagi selain Kalau itu? kalau untuk alternatif lain, Hmm. paling kalau di saya kan pakai sistemnya fingerprint Pak Sep. Ya ya Paling, dari situ mungkin kelihatannya sama rekan-rekan yang lain juga kan masuk enggaknya dari situ gitu. ya 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 Yang saya bingung itu kok bisa gitu kan, sedangkan dari situ juga dari fingerprint kan grafiknya udah tahu per bulan ya. seperti apa gitu. Jadi, mungkin nanti, bisa di ini gitu Bu Rizkanya gitu. Ya rekan-rekan yang lain juga udah tahu sih, cuman ya mudah-mudahan ada perubahan bagi dia gitu Kak Sep. Oh baik ya. Kira-kira nih kalau sudah berupaya tingkat keberhasilannya nih, kita kan Pak Yuda udah berupaya nih, tingkat Ya, keberhasilan bagi upaya dengan berbagai upaya itu seperti apa? Tingkat keberhasilannya? kalau untuk tingkat keberhasilan mungkin kayaknya 60% lah Pak Sep. Karena kan Hmm, ini udah lama ya, mungkin udah ya, jadi kebiasaan juga. Jadi emang ya, orangnya nggak disiplin gitu, jadi susah. Ya mungkin nanti bisa, ngobrol lagi sama Pak Asep, Bu Rizkanya gitu, ya dinasehatin dikit-dikit lah. oh iya ya baik, baik ya Pak Yuda. Jadi dari pembicaraan kita tadi, sementara ini saya simpulkan bahwa Ya Pak Yuda punya rekan kerja yang bernama Bu Rizka yang mungkin dalam ya hal disiplin waktunya yang kurang bagus berarti ya. Dengan ya berbagai upaya Pak Yuda sudah mencoba ya mencoba dengan berbagai ya. jenis upaya dengan menegur dengan pihak sekolah dan sekarang pun mungkin Pak Yuda akan melaksanakan hal-hal yang sama ya. Nah, kira-kira nih bagaimana perasaannya setelah kita bicara hari ini? Iya, perasaan perasaan saya sih sekarang sangat, senang sekali Pak Sep ya, bisa berkoordinasi dengan guru yang lebih lama di sini, terutama Ya, Pak ya. Asep. Saya sangat terbuka sekali dalam hal-hal seperti ini. Kita kan sama-sama sharing di sekolah yang sama, jadi istilahnya mungkin nanti kita bisa juga memperbaiki secara bersama-sama gitu Pak Asep. Oke, baik ya Pak Yuda. Saya sudah tidak sabar lagi mau nanti mendengar kabar baiknya dari Pak Yuda ya. Ya, Semoga lancar. Karena apa? Karena ini tujuan baik. ya, Semoga menjadi lancar Pak Yuda ya dengan ya amin tujuan Pak baik Asep, kita. amin. Ya. Kalau misalkan ini apa percakapan kita kayaknya sudah cukup hari ini. Ya, Karena waktu sudah agak siang. Silakan Pak ya. Yuda apa masuk lagi ke kelas ya karena kasihan anak-anak. Siap Pak Asep, Oke, terima siap, kasih Pak terima Yuda. kasih banyak. Ya, Yuk sama-sama. ya terima kasih Pak Asep. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Pak Sep. Assalamualaikum Pak Yuda, selamat pagi. Waalaikumsalam Pak Sep, selamat pagi. Ya, gini Pak, saya kan pagi-pagi sengaja nih ke Pak Yuda datang karena saya punya Ya, gimana masalah coba ya. Pak Sep? Gini masalahnya, saya itu punya anak didik saya nih yang agak-agak Ya, nakal gitu. Padahal saya sudah berupaya ini teh. waduh, Hmm. coba baiklah. Untuk saat ini nih, apa yang ingin Pak Asep hasilkan dari pertemuan kita saat ini? Nah, maksudnya begini, dari pertemuan ini saya maksudnya minimalnya ya saya punya solusi untuk memecahkan masalah siswa saya yang Ya, nakal ini supaya menjadi ya. murid yang lebih baik. Oh gitu Pak Begitu Pak Asep. Yuda. Ya. Nah, coba kalau begitu, menurut Pak Asep nih, menurut Pak Asep ya, ukuran keberhasilan misalkan dari kita itu untuk siswa ini gimana Pak Asep? Nah, menurut ukuran saya sih saya itu ya pengen punya siswa itu yang sopan, yang bisa saling menghargai, yang menghargai sama guru, sama temannya, kan seperti Ya, itu. ya. Jadi ya Baik seperti Pak itu Asep. yang Nah, maunya. yang selanjutnya diskusi kita yang penting nih, yang poin-poin yang pentingnya apa saja coba Pak Asep tuangkan sekarang. Ya poin-poin yang pentingnya sih anak ini saya maunya menjadi anak yang baik lah ya, yang kembali yang sopan gitu, yang bisa saling menghargai. Nah, saya sebenarnya sudah berupaya dengan berbagai Ya, cara ya. Karena saya juga sudah bikin ya, sudah memanggil anak tersebut beberapa kali gitu Pak Yuda. ya. Coba Pak Asep, selain cara itu ada lagi nggak yang lainnya Pak Asep? Nah, cara lainnya sih saya yang sudah saya lakukan nih. Setiap dia melakukan apa? Melakukan kesalahan ya, mengganggu teman-temannya, saya selalu Ya, memanggilnya. Terus saya eh, ya memberikan nasihat lah, jangan sampai seperti ya. itu anak Coba tersebut. Saya kalau terus sekarang eh, mungkin hambatannya Pak Asep, coba hambatan apa saja yang Pak Asep rasakan untuk saat ini? nah hambatannya ini kan anak ini jauh ya dari sekolah. Saya sih Ya, pengennya saya mau ketemu dengan orang tuanya. ya, Cuman karena waktunya yang padat ini teh. Jadi saya ya, belum sempat ke orang belum tuanya. sempat. Heeh. Terus sih Ya, kalau saya teliti orang tuanya itu kan bekerja. Jadi ya. dia itu dari hari Senin sampai Sabtu itu bekerja, pulangnya kan sore. Yang adanya hari Minggu. Jadi ini Oh cari jadi hambatannya. waktunya. Oh iya, jadi Saya mau hambatannya seperti itu. tahu ini Jadi, hambatannya jadi seperti itu Pak. ya, jadi orang tuanya jarang memperhatikan mungkin ya Pak Sep ya. Ya mungkin seperti itu karena kalau saya lihat si anak ini kayaknya kurang perhatian ya Iya. atau kurang kasih Nah, sayang. Karena apa? Dia itu selalunya ingin diperhatikan. Ya dia kan mengganggu iya. orang lain gitu. Orang lain lagi belajar, tiba-tiba ini bukunya disobek-sobek gitu kan. Jadi Iya Pak kayaknya sih Sep. kurang perhatian. Nah, sekarang saya ini bisa merasakan ya apa yang Pak Sep rasakan. Nah, Ya, ini betapa beratnya dia karena masih kurangnya perhatian dari orang tuanya. ya Nah, betul. sekarang kita coba pikirkan apa yang bisa menjadi yang kita lakukan untuk dia ke depannya gitu Pak Sep. Coba Ya mungkin yang akan saya lakukan yang pertama saya akan selalu mengingatkan anak tersebut. Dan saya akan mencoba melaksanakan
apa namanya pendekatan secara personal ya, dari hati Ya, ke hati lah. Lebih lebih apa, sekarang pun sebenarnya saya sudah lakukan seperti itu, cuman ya kurang apa, tentang waktunya, setiap ada kejadian gitu baru saya ini. Nah sekarang mungkin saya akan konsisten lah, minimalnya dalam 1 minggu itu ada 3 kali gitu diajak bicara anak ini, mungkin seperti itu. Dan yang kedua, nah, saya ya, akan coba apa, mendatangi orang tuanya, karena saya belum tahu nih kan ini, karena apa, ya jauh itu Pak, ya. Dan orang tuanya kan kerja, ya akan cobalah mendatangi orang tuanya seperti apa ya, gitu. ya. Nah, sekarang Pak Asep, dari tindakan-tindakan yang sudah kita lakukan, coba Hmm. adakah konsekuensinya Pak Asep dari tindakan kita itu? Hmm. Konsekuensinya sih ada ya. Kita kan, saya juga sebenarnya di kelas itu kan saya udah bikin apa, keyakinan kelas tuh, ya udah dibikin coba semua, sudah saya jelaskan semua bahwa kamu telah melanggar ini udah saya ini. Nah tentang konsekuensi, ya saya juga apa, sudah memberitahukan bahwa semua yang apa, ketika kita bertindak tidak baik kepada orang lain, maka kita mempunyai konsekuensi atau apa, hukuman ya. Nah seperti itu saya udah jelaskan, udah sering saya lakukan, tapi masih tetap aja Ya gitu Pak Asep. anak ini teh. Ya, dari yang sudah kita tadi lakukan, ada dua alternatif ya Pak Asep ya. Ya betul. Coba dari dua alternatif itu gambarkan 1 sampai 10 skala keberhasilannya Pak Asep. Menurut Pak Asep? Kalau menurut saya sih dalam posisi sekarang ya, Ya, dalam posisi sekarang ini anak itu di posisi 5 mungkin, kalau dari skala 1 sampai 10. Itu dia ada di posisi 5. Kenapa 5? Ya itu tadi ya, dia itu kalau sekolah mah rajin, tapi apa sikapnya nih yang kurang baik, karena dia mengganggu orang lain gitu. ya, baik Pak Asep. Nah, dari langkah-langkah yang sudah kita lakukan, Ya, untuk selanjutnya, pertama mungkin Pak Asep di sini untuk awal nih, karena kan tadi tingkat keberhasilannya mungkin kalau dinilai dari angka skala itu kan ya, 5. ya Nah, betul. mungkin yang akan di Pak Asep tuju dulu orang tuanya dulu Pak Asep ya. Iya, saya sih berharap anak ini sampai di 7 saja ya. Ya, Alhamdulillah ya, karena apa? Kalau melihat keadaannya hari ini, ya ini anak agak ya, berbeda ya. Karena ya, beda dari yang lain, mungkin memang agak berat. ya, Tapi kalau dilihat dari sisi ininya, si anak ini sih bukan masuk ke apa, tidak punya kelainan, masih normal-normal saja. Mungkin karena apa, kurang kasih sayang sih kalau menurut saya. ya, Jadi harapan saya di angka apa, di 7 aja udah alhamdulillah lah untuk saat ini. Apa, berharaplah dalam apa, satu bulan ini bisa naik di angka 7, sudah udah alhamdulillah bagi saya itu. Karena kalau 8 9 itu kayaknya berat sih sepertinya. ya. Ya yang ya ini sangat menarik sekali ya pemikiran Pak Asep ini sangat cerdas sekali. Nah, di sini bagaimana antisipasi dari Pak Asep jika rencana kita misalkan rencana A dan rencana B kita misalkan gagal. Bagaimana antisipasinya Pak Asep? Mungkin saya kan, kalau saya sih biasanya begini Pak, saya setiap tindakan itu selalu mempunyai alternatif ya. Jalan jalur alternatif seperti tadi, yang alternatif pertama saya akan mencoba dengan pendekatan secara personal, dari hati ke hati Ya, lah, dan secara konsisten. Dan ya, selain itu juga saya akan mendatangi eh, orang tuanya ke rumahnya ya, ya, karena saya juga betul. ingin tahu seperti apa
di dalam keluarganya. Karena kebiasaannya kalau anak yang nakal itu biasanya sih di keluarganya itu kurang perhatian gitu. Nah, adapun kalau misalkan tidak berhasil, mungkin saya juga akan coba berkolaborasi dengan meminta ke Pak Yuda juga nih, seperti apa Siap, Pak pemecahannya yang Asep. bagus ya. Karena kalau menurut ini sih saya udah berbagai cara nih dilakukan. Mungkin seperti itu. Karena ini sementara ini saya akan lakukan dengan cara saya sendiri. Nah, Oke. kalau misalnya tidak, saya akan meminta bantuan lah ke Pak Yuda atau ke teman-teman yang lain yang mungkin yang lebih Oke, bisa siap. ya. Mungkin seperti itu Oke. Pak Yuda. Ya. Oke, yang sekarang yang selanjutnya Pak Asep, Ya. dari perbincangan kita ini, coba Pak Asep simpulkan dulu deh. Simpulkan dulu dari hasil perbincangan kita ini. Jadi kesimpulannya seperti apa dari Pak Asep? Nanti Ya. ini saya akan berbicara lagi kalau Pak Asep sudah menyimpulkan. Ya, baik. Jadi kesimpulannya alhamdulillah hari ini saya bisa saya minimalnya bisa berkolaborasi dalam hal mengantisipasi tentang kenakalan anak ya di kelas. Mudah-mudahan dari pembicaraan ini murid saya ini bisa berperilaku yang lebih baik lagi sesuai dengan yang diharapkan ya, minimalnya lah di tingkatan 7 atau ya minimal itu di tingkatan 7. Mudah-mudahan sampai jadi 8 atau 9 karena kalau 10 itu kan itu sempurna ya. Mungkin seperti itu, Pak. Ya, baik Pak Sep. Nah, ini yang selanjutnya, kapan nih kira-kira kita melakukan evaluasi keberhasilan dari kegiatan kita ini, Pak Sep? Baik ya, Pak Yuda, saya akan laksanakan ini setelah mulai besok pun saya akan laksanakan karena ini kan melihat dia anak ini udah beberapa bulan kan sekarang di kelas 4 ini. Jadi saya besok akan mulai laksanakan, nanti saya lihat seminggu kemudian saya akan beritahu Pak Yuda nih saya akan beritahu seperti apakah ada peningkatan ke arah yang lebih baik atau masih tetap saja atau malah lebih negatif gitu kan. Nanti saya akan kasih tahu seperti apa, saya beritahukan ke Pak Yuda. Oke, berarti nanti ininya tiap bulan ya Pak Sep kita ya? Ya, mudah-mudahan lah. Jadi untuk kasus yang ini di minggu depan juga saya akan beritahu ke Pak Yuda tentang Ya, saya sangat keberhasilannya tertarik sampai sekali. seperti apa gitu. Ya, Apakah ada kemajuan atau tetap atau malah mundur gitu kan. ya. Dan saya Ya, akan saya mulai sangat, melaksanakan rencana langkah-langkah yang seperti tadi. ya. Saya sangat tertarik sekali Pak Sep dengan ini semua ya. Nanti kita mungkin evaluasinya per minggu dulu Pak Sep ya? Iya Pak Yuda, karena kan ya ini kan bisa sambil ngobrol-ngobrol pagi lah atau sambil istirahat. Nah gitu, udah itu per bulan, nanti kita seperti apa gitu hasil ininya. Iya Ya Pak Pak Yuda. Sep gitu mungkin ya? Iya baik Pak Yuda. Ya. Nah nanti kalau misalkan sudah bisa nanti, nah kita terus evaluasi dan hasilnya seperti apa. Ya gitu Iya Pak Sep Pak. ya? Iya betul Pak. Nah Pak Sep, Iya baik Pak. untuk hari ini insya Allah anak didik kita pasti ada perubahan ke depannya. Amin. Kita berharap dia bisa melakukan perubahan dan apa yang Amin. kita harapkan bisa tercapai bagi anak didik kita. Semoga segala upaya yang kita lakukan itu bisa berbuah bagi dia dan bisa bermanfaat bagi bangsa dan negara ini. Nah, Amin Pak Yuda. demikian Pak Sep yang untuk hari ini Ya. saya ucapkan terima kasih Pak Sep. Sama-sama ya. Mohon maaf juga Pak Yuda telah Ya, mengganggu waktunya ya ya. tidak apa-apa Karena Pak Sep. iya Mungkin Pak. dari saya seperti itu Pak Sep ya. Ya Terima baik Pak, kasih. terima kasih. Ya. Ya sama-sama Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.